فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab karya saudara kita yang mulia Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Jazimi Al-Kufari asbahullah. Seperti biasanya, hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai 3 orang yang akan mendapatkan dan bisa merasakan manisnya keimanan. Disebutkan di kitab yang kita miliki ini hanya sebutkan 2, namun sudah kami kasih lengkap dengan yang tertulis papan tulis itu. Mungkin sebagian merujuk kepada kitab yang sebelumnya. Diharapkan setoran serentak seperti biasanya. Barakallahu fikum, tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Mulai tahun depan insyaallah mencoba ya. Tahun depan kalau sudah mampu mencoba. Karena tak perhatikan insyaallah bisa kalau diulang-ulang, ya kan? Latihan. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum, di Isma' baik-baik halaman 13 itu. Pembahasan terakhir berkaitan masalah beradab bersama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, perhatikan itu, syukrullah taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak baik-baik. Dan tentunya tidak asing lagi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini masih bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kalau antum perhatikan baik-baik, nikmat yang paling kecil saja sampai nikmat yang paling besar yang antum rasakan, nikmat ketika antum sejak kecil sampai sekarang ini tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala ungkapkan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya karena besar nikmatnya. Nikmat yang sekarang antum merasakan, dan bisa dikatakan nikmat yang paling besar juga di antaranya, barakallahu fiik, setelah al-Islam was sunnah, nikmat talabul ilm, kemudian nikmat udara. Saya pahami ya, nikmat udara ini hampir semuanya pasti perlu udara. Mulai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu perlu udara semuanya. Antum lihat tumbuh-tumbuhan itu kalau ditaruh di tempat yang tertutup, nggak ada sinar matahari, nggak ada cahaya, nggak ada udara, kira-kira layu mati nggak? Naam. Manusia pun juga mati kalau nggak ada udara, ya kan? Hewan mati juga. Namun udara di sini, barakallahu fiik, itu pun ternyata apa? Tidak semua udara, karena udara itu beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Seperti udara yang sangat diperlukan oleh manusia, yang antum hirup sehari-hari, yang sekarang antum hirup juga, yang akhirnya apa? Kita mengeluarkan udara yang berbeda. Itu kan sudah beda namanya kan? Yang kita hirup tiap hari namanya oksigen alias O2. Yang kita keluarkan namanya apa? Karbon dioksida atau CO2. Sudah beda kan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian udara yang antum keluarkan ketika apa? Buang angin. Udara bukan? Udara bukan? Udara juga, itu sudah lain lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, makanya semuanya, nah barakallahu fiik, nikmat Allah Ta'ala sangat besar sekali.
Nah, termasuk beradab kepada Allah Ta'ala syukrullahi ta'ala. Disimak itu, berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semakin seorang hamba bersyukur kepada Allah Ta'ala, semakin ditambahkan kenikmatannya. Sudah kita ketahui bersama, kenikmatan bertambah itu tidak harus kenikmatan yang bentuknya barang, dan tidak harus kenikmatan yang serupa. Paham ya? Kenikmatan itu beraneka ragam dan juga bermacam-macam jenisnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. 1. Dan ketika Rabbmu telah mengumumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Nah, nikmat di situ barakallahu fiik, itu macam-macam bentuknya. Pastikan ketika kita bersyukur, nikmat itu akan tambahkan lagi, walaupun kadarnya berbeda dan juga beda jenisnya, tapi nikmat akan ada terus kalau disyukuri. Yang kedua, fadkuruni adkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Ta'ala, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lainnya mengenai keadaan negeri Sabak waktu itu. Negeri Sabak, paham ya? Yang waktu itu, nah barakallahu fiik, nah awal mulanya mereka di atas kenikmatan yang luar biasa, akhirnya mereka kufur nikmat. Kemudian diganti apa? Yang semula memiliki 2 kebun yang sangat luas kanan dan kiri, paham ya, penuh dengan kenikmatan. Dikisahkan dalam suatu riwayat itu, waktu itu kalau ada perempuan bawa keranjang lewat kebun tadi itu, keluar penuh dengan buah-buahan sebelum diambil kenikmatan Allah Ta'ala. Paham? Akhirnya mereka kufur nikmat. Negeri Sabak tersebut penduduknya kufur nikmat, akhirnya diganti dengan apa? Diganti dengan nah barakallahu fiik, sedikit daripada buah apa? Bidara. Iya kan? Nah, dalam surat Sabah itu kan, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Sungguh pada negeri Sabah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada tempat tinggal mereka. Apa di antara kenikmatannya barakallahu fiik? Jannatani an yaminin wa shimal. Ini artinya bukan surga loh ya, kebun. Yaitu dikasih 2 kebun kanan dan kiri. Disebutkan dalam tafsirannya itu di antara barakallahu fiik 2 gunung itu ada kebun yang sangat rindang dan juga banyak sekali buah-buahnya. Paham ya? Jadi intinya kenikmatanlah di situ. Setiap kali orang masuk situ, perempuan bawa keranjang, kemudian nyari buah-buahan penuh terus. Itu awal mulanya. Kemudian apa barakallahu fiik, Allah telah perintahkan di situ, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lihat itu. Makanlah oleh kalian dari apa? Rizki Rabb kalian, dan bersyukurlah kalian. Syahidnya ini bersyukur. Kenapa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena negeri tersebut adalah negeri yang baik dan juga negeri yang tentram, kemudian Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Kemudian dalam ayat yang lainnya, kenikmatan yang Allah telah berikan pada seorang hamba itu tidak akan cabut langsung gitu, tapi sebabnya hamba itu sendiri yang berbuat kemaksiatan atau berbuat kesyirikan, akhirnya Allah telah cabut. Perhatikan ya, cabut kenikmatannya, sebabnya karena ulah hamba itu sendiri. Dalilnya mana? Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah Ta'ala sungguh tidak pernah mengubah suatu kenikmatan yang telah diberikan pada suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Paham ya? Kaum itu yang mengubah kenikmatan tersebut, akhirnya cabut semuanya. Dengan cara apa mengubahnya? Berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat perkara yang haram, akhirnya Allah cabut kenikmatan tadi. Kemudian ayat yang lainnya, yang namanya kerusakan, bencana alam, itu kenikmatan bukan?
Kenikmatan bukan? Bukan kenikmatan kan? Sebabnya apa kira-kira? Kerusakan, bencana alam di lautan, di daratan, di muka bumi, sebabnya apa? Dosa manusia juga. Dalilnya mana dalilnya barakallahu fiik? Yaitu perkataan Allah Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Munculnya kerusakan di daratan dan juga di lautan itu sebabnya karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Manusia berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala cabut kenikmatan tadi, bayangkan itu. Allahul musta'an. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kemudian Allah Ta'ala apa? Tujuannya setelah itu semuanya yaitu agar Allah Ta'ala merasakan mereka dengan sebagian apa yang mereka kerjakan. Dikasih balasan sesuai dengan sebab yang mereka lakukan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Kemudian apa tujuan yang terakhir? La'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Mafhum? Jadi kadangkala azab bencana itu ketika menimpa, nah barakallahu fiik, itu tujuannya diantaranya agar kaum muslimin kembali kepada jalan yang benar. Bukan malah kembali kepada jalan kesyirikan. Kemudian contoh yang lain, ayat yang lain. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Itu ayat yang sering terulang-ulang itu. Apa artinya? Perhatikan ya. Artinya adalah sungguh Allah Ta'ala telah berikan suatu permisalan atau perumpamaan dengan suatu kampung yang penduduknya semula apa? Tentram, tenang, kemudian apa? Tidak ada rasa takut di situ. Awal mulanya. Kemudian datang rezeki dari seluruh penjuru, dari semua tempat. Rezeki melimpah untuk penduduk kampung tadi itu. Ternyata apa akibatnya mereka apa? Berbuat kekufuran, dicabut rezeki tadi. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya mereka penduduk kampung itu kufur nikmat, enggak bersyukur. Perhatikan ya, kufur nikmat enggak bersyukur. Akhirnya apa? Allah Ta'ala cabut kenikmatan ini. Kemudian Allah Ta'ala rasakan mereka dengan apa? Dengan penuh rasa takut dan apa? Nah barakallahu fiik, rasa lapar. Coba lihat itu. Ngeri kan? Itu balasan bagi orang-orang yang kufur nikmat, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yasnaun, sebabnya karena perbuatan mereka. Bayangkan. Jadi kalau orang bersyukur, kenikmatan akan datang. Tapi orang kufur, kenikmatan akan dicabut. Mafhum? Nah, ini menunjukkan bahwasanya motivasi buat kita semuanya, syukuri. Kenikmatan itu belum sedikit, syukuri. Paham ya? Termasuk sebab datangnya kenikmatan di antaranya apa? Beriman dan bertakwa. Dua modal ini insyaallah biidznillah azza wajal. Kalau orang istiqomah dengan ketakwaannya, istiqomah dan keimanannya, datang rezeki dari seluruh penjuru langit dan bumi. Dalilnya? Dalilnya mana dalilnya? Kalau orang bertakwa kemudian beriman, datang rezeki dari langit dan bumi, dibukakan pintu-pintu rezeki, bayangkan itu. Masya Allah, rezeki lancar, datang tiba-tiba, hati tenang, pikiran tentram, merasakan dengan rasa yang cukup walaupun sedikit yang dia miliki. Dalilnya mana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayatnya gitu ya, ayatnya ya. Hasan? Ya kan ayatnya gitu kan? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Naam, artinya barakallahu fiik, kalau seandainya penduduk kampung itu mereka mau beriman dan bertakwa, ingat dua modal ini Mas. Ingin lancar rezekinya, diberkahi ekonominya, iman dan takwa. Lihat itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kurang apa lagi?
Modalnya apa tadi? Iman dan takwa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka dusta. Karena dusta, apa kata Allah Taala? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kami apa? Kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Lihat itu, barakallahu fiik. Ini semuanya motivasi buat kita. Walaupun rezeki itu sedikit, walaupun penghasilan ketika kita kerja sedikit, syukuri. Semoga apa? Nanti datang nikmat lagi berikutnya, walaupun sama-sama sedikitnya, tapi kenikmatan berikut yang datang itu kan termasuk tambahan kan. Nah, sekarang dapat sedikit, besok sedikit lagi. Al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sedikit, besok sedikit lagi. Syukuri aja. Paham ya? Nah, karena ini di luar sana, barakallahu fi, kalau tidak diiringi hati itu dengan apa? Dengan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal yang kuat, ingat-ingat tawakal yang kuat dan jiwa yang qanaah, itu tidak akan pernah puas dengan dunia itu. Paham ya? Ini anak ucapan berkali-kali ya, tidak akan pernah puas dengan dunia. Kalau tidak ada apa tadi? Rasa qanaah. Tidak ada rasa qanaah dan juga tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit tadi dia syukuri, insyaallah tenang pikirannya, tentram hatinya. Lihat itu. Paham ya? Seperti ya kita saksikan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat mereka bekerja, ya kan, ada yang di sana kerjanya keras, ada yang sana yang kerjanya santai, ada yang mereka kerjanya barakallahu fiik, kadang santai, kadang keras, intinya semuanya barakallahu fiik. Modalnya ingat-ingat, jangan pernah lupa bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu dihafalkan itu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada siapa? Allah taala, hasbuh. Niscaya Allah taala akan berikan kecukupan. Ini terbukti loh ya. Jadi jangan pernah antum menyandarkan rezeki antum dan kita kepada lembaga, parlemen, organisasi atau yayasan. Di Arab dikenal dengan apa? Jam'iyat wal muassasat. Jangan. Makanya di Arab sana ashabul jam'iyat wal muassasat, kipas-kipas mereka. Di Indonesia juga sama. Pemilik yayasan ya kan. Tapi kalau yayasannya bubar, bingung mereka, panik mereka. Karena nyandarkan rezekinya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum dan kita nyandarkan rezeki kepada Allah taala, tenang. Karena zat yang tidak pernah mati dan hidup selalu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia pasti akan mati enggak, Mas? Naam. Yayasan bisa hancur enggak? Bisa. Organisasi bisa bubar enggak organisasi? Bisa. Paham ini ya? Ini menunjukkan bahwasannya sandaran inti kita pastikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tentram hatinya. Mafhum? Nah, jadi ini anak motivasi ya. Kalau kita ini kembali kepada yayasan, parlemen, lembaga, organisasi seperti orang hizbiyun, udah rusak dakwah disetir oleh mereka, tidak bisa leluasa mengucapkan Al-Quran Sunnah. Mulutnya kadang-kala mulut seorang dai ini yang berdakwah di bawah naungan yayasan ini terkadang tersumbat mulutnya. Tersumbatnya bukan karena penyakit, bukan. Disumbat dengan apa? Dolar Amerika, dengan ringgit Malaysia, dengan real Saudi, dengan real Yamani, dengan rupiah. Bayangkan itu. Fadl di depannya langsung dikasih dolar Amerika, tapi ingat, diam. Jangan bicarakan lagi masalah hizbiyah. Jangan bicarakan lagi masalah apa? Masalah apa? Tasawul. Jangan bicarakan lagi masalah apa? Bid'ah. Jangan bicarakan lagi masalah apa? Kelompok-kelompok yang lain. Diam. Siap? Udah. Diam. Tapi kalau kita nyandar rezeki kepada Allah Ta'ala, insyaallah bi'idznillah enggak akan diam. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Lah kan enggak ada yang motong kan? Kecuali kita berdakwah digaji. Yang gaji ini atasan kita. Nah, kalau seperti itu biasanya takut bersuara. Kenapa? Nanti kalau dia bersuara dipotong gajinya. Paham ya? Dipotong gajinya. Nah, tapi kalau berdakwah mandiri ya kan, qala Allah qala Rasul, yang mau motong siapa? Orang motong harta dari kita, ya kan? Tapi zat yang di atas langit tidak. Paham ya? Jangan usah khawatir sudah. Paham ya? Jadi selama antum dan kita semuanya bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas sunnah, di atas Al-Quran was sunnah, di atas al-haq, insyaallah bi'idznillah azza wa jal, lancar rezekinya,
tenang pikirannya, tentram hatinya. Dunia itu disenyumin saja. Jangan pernah dunia antum merengutin. Kalau antum lihat dunia berambisi sekali, ambisius untuk dunia, kemudian apa? Kemudian tidak pernah senyum gara-gara dunia, jangan. Dunia itu dilewatin saja, bismillah. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Harus percaya, dunia ini masih sekali, lewat selesai. Yang ada sekarang digunakan, ya kan? Simpanan-simpanan itu kalau masih memungkinkan digunakan, paham ya? Ketika nggak ada nyari, bisa dipahami? Nah, wah itu karena belum pernah merasakan berkeluarga aja, udah berkeluarga yang ngomong, apa ya? Nah, barakallahu fik, maksudnya itu bagi yang masih bujangan pun ngelihat orang-orang berkeluarga itu santai mereka Ahlussunnah. Punya anak berapa? 10, istri 1, tapi santai aja. Kenapa? Yakin Allah Ta'ala ngasih rezeki, ya kan? Nah, ada juga saudara kita di luar sana, orangnya santai, kerjanya santai, tapi kerja, istri 3 istri, paham ya? Anak banyak, karena tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan siap untuk ikhtiar berusaha dan tidak lupa berdoa, masya Allah jalan lancar. Mafhum? Perhatikan baik-baik. Nah, kita ambil hadisnya, pendek hadisnya, penjelasannya yang panjang. Kita lihat sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Disimak baik-baik itu. Ini hadis yang terakhir kita baca kan, setorannya setelah hiburan nanti. Jadi kalau nanti setelah hiburan enggak ada yang hafal, keterlaluan. Paham ya? Nah, pendek ini soalnya. Ya kan? Perhatikan baik-baik. Ana jelaskan, disimak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ayo, na'am. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Termasuk penghafal hadis yang paling banyak atau sedikit? Paling banyak hafal matanya? Belum juga. Ya hafalkan nanti Mas, walaupun enggak disuruh, kalau sering dengar hafal insyaallah. Pantunnya udah hafal belum antum pantunnya? Belum? Belum hafal matanya? Sudah? Dihafalkan Mas ini Mas. Dibiasakan, ini mudah sekali, sering muncul ini. Bismillah. Pantunnya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Sudah berapa kali ini Mas kita ulang-ulang? Kurang lebih berapa kali? 1000 kali, kurang lebih. Kurangnya banyak enggak masalah, tapi kurang lebih 1000 kali sudah. Makanya dihafalkannya belum hafal. Ana ulangi lagi. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayani Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabi. Termasuk para sahabat yang banyak riwayatnya yang disebutkan dalam pantun tadi itu. Abu Hurairah nomor 1. Berikutnya siapa? Ibnu Umar. Berikutnya siapa? Abdullah bin Abbas. Berikutnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Berikutnya siapa? Anas Malik sudah tadi ya. Berikutnya Jabir bin Abdullah. Berikutnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, pantunnya sering barakallahu fik diulang-ulang sampai di rekaman ini. Yang di luar sana yang dengar-dengar dikit-dikit itu aja diulang-ulang. Sampai hafal yang di luar sana. Jadi yang namanya masukan-masukan banyak sekali, tapi mereka hafalnya itu karena sering dengar tuh. Setiap kali dengar audio kok muncul pantun tadi, enggak masalah. Ilmu itu kalau diulang-ulang semakin melekat kan? Kullama takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disimak, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, ngartikannya gitu. Yang enggak tahu artinya diartikan karena ini sering muncul ya. La yashkurullah, tidak bersyukur kepada Allah, man, orang yang la yashkurun nas, yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Antum punya guru, antum punya syekh,
kemudian dah ngasih ilmu kepada antum, ngajarkan qala Allah qala Rasul kepada kalian, kok enggak bersyukur, itu berarti dia tidak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bersyukur. Alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu dari Syekh fulan, Syekh Alan misalkan. Paham ya? Nah, dari guru fulan, guru Alan. Nah, kenapa kalau dia bersyukur, berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan, berarti dia bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi dinilai orang itu bersyukur kepada Allah taala manakala dia bersyukur kepada manusia. Jangan sampai air susu dibalas dengan air toba. Air toba atau air tuba? Bagaimana peribahasanya, Mas? Air susu dibalas dengan apa? Air tuba ya. Air tuba itu air comberan ya. Nah, lihat itu. Air susu dibalas dengan air comberan, bayangkan. Maksudnya kebaikan dari seorang guru syekh misalkan malah dibalas dengan apa? Nah, kejelekan. Jangan. Orang berbuat baik dengan antum, perhatikan baik-baik. Disimak ya. Nah, barakallahu fiik. Itu kalau enggak mampu membayar atau enggak mampu membalas dengan kebaikan yang serupa, didoakan. Diperhatikan, Mas. Didoakan. Kenapa? Karena itu adalah balasan yang paling baik kalau dia tidak bisa apa? Membalas pemberian yang serupa. Jadi doa itu adalah yang terbaik. Nah, Allahu musta'an. Mafhum? Jadi bukan malah dibalas dengan air comberan tadi itu. Sudah dikasih kebaikan, kemudian dikasih barakallahu fiik, ilmu, dikasih juga apa? Pemberian, dia malah membalas orang yang berbuat baik tadi dengan comberan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada peribahasa tadi itu. Ya, air susu dibalas dengan air tuba, air comberan tadi itu. Artinya bagaimana barakallahu fiik? Termasuk yang Rasulullah ajarkan adalah ketika orang memberikan suatu pemberian, maka dia dianjurkan mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Dibiasakan itu. Sesama antum pun juga sama. Bukan berarti wah ini sama-sama anak kecil enggak perlu. Justru itu apa? Diajarkan kepada anak-anak kecil juga biar terbiasa. Dalilnya mana dalilnya? Rawahu Tirmidzi. Hadisnya Usamah bin Zaid, disimak. Hadisnya Usamah bin Zaid rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadis tersebut, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Ana ulangi lagi, di dalam hadis yang sahih rawahu Tirmidzi dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Nanti dikondisikan ya faedah ini ya. Sering lewat itu. Itu dalil kalau kita itu dianjurkan mengucapkan jazakallahu khairan itu loh. Apa artinya? Barang siapa yang telah diberikan kepadanya suatu kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada pemberi kebaikan tadi jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana, sungguh dia telah memberikan sanjungan yang lebih. Bayangkan itu. Bermodalkan apa? Doa, jazakallahu khairan. Antum dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih ilmu, dikasih pemberian, ucapkan jazakallahu khairan. Itu sudah membantu. Sudah termasuk apa? Pembalasan yang lebih apa? Yang lebih mulia karena ablagha fis sana, sanjungan pujian yang lebih. Jazakallahu khairan wa barik fiik. Dengan lafaz yang lain kalau perempuan jazakillahu khairan kalau perempuan. Misalkan ummi antum, afan ya, saudari antum ya kan? Naam, ukhtu antum misalkan. Nah, dia ngasih kebaikan, antum bagaimana mengucapkannya? Jazakillahu khairan. Ini berarti orangnya paham bahasa Arab. Yang ngasih kebaikan ibunya jazakallahu khairan jazakallahu khairan untuk laki-laki. Kalau perempuan jazakillahu khairan. Kalau jamak jazakumullahu khairan. Kalau perempuan jazakunallahu khairan. Paham? Naam. Tapi para ulama telah menyebutkan kalau untuk perempuan yang jamak itu pakai jamak laki-laki enggak masalah karena jamak laki-laki kadang-kala umum maknanya. Jazakumullahu khairan itu enggak masalah juga. Paham? Dibiasakan itu. Dikasih permen jazakallahu khairan. Dikasih makanan jazakallahu khairan. Boleh enggak diubah bentuknya? Mughair sighah. Selama maknanya sama enggak masalah. Juzita khairan wa burika fiik. Juzita khairan wa burika fiik.
Juzitum khairan wa burika fikum. Enggak masalah, artinya sama artinya. Hadisnya dihafalkan tadi ya kalau memungkinkan ya. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Hadis riwayat Tirmidzi dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian dahulu Rasulullah SAW ketika beliau diberi pemberian atau hadiah, itu beliau balas. Balasnya dengan apa? Kalau mampu dengan hadiah yang serupa, dikasih. Kalau tidak mampu dengan pemberian yang serupa, doa. Ingat-ingat doa ini. Antum misalkan dikasih roti, donat lah, makanan lah. Senang atau tidak? Senang. Bersyukur kan? Bersyukur. Jazakallahu khairan. Doa itu udah balasan itu. Paham ya? Jangan meneng wae. Jangan meneng wae. Dibiasakan mengucapkan tadi itu sejak dini. Kalau misalkan antum, kita orang besar kan, yang ngasih anak kecil, bagaimana? Diucapkan juga atau tidak? Na'am, jazakallahu khairan. Biar terbiasa anak kecil tadi. Paham ya? Itu termasuk apa, mengajari mereka. Hadis Aisyah riwayat Bukhari, kana Rasulullah SAW yakbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Dulu Rasulullah SAW beliau menerima hadiah dan beliau membalas dengan hadiah yang serupa. Bayangkan itu. Jadi biasanya kalau di kalangan ummahat, para akhwat itu biasanya mereka sering ketemu ya di tempat ta'lim atau semisalnya, para banat mereka kadang saling memberikan hadiah atau semisalnya. Maksudnya ma'rufnya dari kalangan wanita biasanya sering terjadi seperti itu. Antum laki-laki enggak masalah tuh ngasih hadiah, ya kan? Nah, ngasih hadiah permen, ya kan? Ngasih hadiah makanan, ngasih hadiah donat, ya kan? Ngasih hadiah macam-macam lah hadiah itu, ya kan? Nah, tapi ingat, jazakallahu khairan. Paham ya? Doa tadi, ingat doa tadi. Jazakallahu khairan, dibiasakan itu. Juzita khairan. Artinya apa sih? Semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Doa kan? Karena kebaikan yang datang dari Allah Ta'ala itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang datang dari manusia. Mafhum? Ahmad, lebih baik mana Ahmad? Lebih baik kebaikan yang datang dari manusia atau dari zat yang di atas langit? Dari zat yang di atas langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Biasakan itu. Paham ya? Naam. Jadi termasuk adab dalam mendoakan saudaranya memberikan kebaikan. Hadisnya apa tadi? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, dalam kurung berterima kasih kepada manusia. Nah, terus bagaimana kalau kita memberikan ucapan ini kepada orang awam, bagaimana? Orang awam bagaimana? Orang awam ngasih makanan antum. Bapak-bapak datang tiba-tiba ngasih bantuan, ya kan? Amplop enggak dikenal, resa 10 juta isinya. Pernah soalnya. Paham ya? Nah, fadhal ini ada sedikit hadiah. Ada sedikit pemberian misalkan. Orang awam ini kalau antum bilang jazakallahu khairan enggak paham dia kan? Diganti dengan terjemahannya. Apa terjemahannya berarti? Terima kasih Pak, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Sama aja. Atau diajarkan yang Arabnya, terjemahkan. Masya Allah, jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Seperti itu. Paham ya? Kalau orang awam pun juga kadang enggak paham kalau bahasa Arab ya, tapi didoakan dengan yang doa yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil, nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.